Satu yang paling membekas di hati sih ada seperti beberapa hari itu kita membalik jam tidur. Jadi kita syutingnya dari malam sampai pagi, dan dari pagi sampai siang sorenya kita istirahat. Banyak banget set-set yang sangat menarik. Set itu bikin sendiri, yang mungkin orang kira itu ada di kota, ternyata itu ngebangun sendiri, bangun sedemikian rupa, sebesar itu dan sekeren itu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat Tujuan, saya Rizky Nazar. Saya Yasmin Apper. Dan saya Umar Daniel. Di sini kita bertiga mau ngebahas soal Satria Dewa Gatot-Kaca. Ikutin terus ya. Halo, gue Rizky Nazar. Gue di sini berperan sebagai Yuda. Yuda itu adalah mahasiswa biasa yang dia tidak mampu bayar biaya kuliahnya karena masalah ekonomi. Dia tinggal berdua sama ibunya yang ya bisa dibilang sakit juga, dan tiba-tiba suatu ketika dia ketemu sama Danan dan juga Agni, dan untuk apa dia juga nggak tahu, mau tahu untuk apa. Hai guys, aku Yasmin Apper, di sini berperan sebagai Agni. Agni adalah anak dari sebuah profesor yang bernama Arya, diperanin sama Papa Edward. Dan abis itu Maudi ketemu sama Danan dan ketemu Yuda juga. Kita di sini ketemu untuk complete a mission dengan dasar of her curiosity. Halo, aku Umar Daniel. Di sini aku berperan sebagai Dananjaya. Dananjaya ini punya ibu angkat namanya Bu Dripa, terus punya adik kesayangan dia juga namanya Gege. Terus dia bertemu dengan mereka berdua nih, bertemu dengan Yuda dan juga Agni untuk menyatukan, menjalankan sebuah misi. Misi apa? Ditonton aja di video ketinggalan. Persiapannya cukup panjang sih, dari mulai latihan fisik untuk karena kita prepare buat ada banyak adegan action, terus juga kita ngebentuk basic bela diri kita masing-masing yang background itu beda-beda ya. Kayak Omar dia panah, Agni juga ada bela dirinya, gue bela diri sendiri. Karena sehari kita bisa latihan berapa ya? 6 jam ya, lebih ya. Aku sempat ada latihan bela diri sendiri di Bali, dikasih coach, terus kita bela diri bareng-bareng itu sama Piran Hastan. Setelah itu kita juga ada proses perkenalan perwayangan dengan singkat ya, biar kita lebih paham lagi perwayangan seperti apa. Habis itu baru proses reading dan akhirnya syuting. Mungkin kendala awal di kita tuh pada saat karena kita menjalankan di tengah pandemi ya. Jadi awal-awal itu workshop segala macam kita by virtual, semuanya by Zoom, dan itu menjadi kendala banget sih. Untungnya hanya bertahan sekitar 1-2 minggu, setelah itu berbulan-bulan berikutnya kita bisa tatap muka langsung. Satu yang paling membekas di hati sih ada seperti beberapa hari itu kita membalik jam tidur. Jadi kita syutingnya dari malam sampai pagi, dan dari pagi sampai siang sorenya kita istirahat. Set itu bikin sendiri, yang mungkin orang kira itu ada di kota, ternyata itu ngebangun sendiri. Banyak banget set-set yang sangat menarik, yang keren. Ada di trailer nggak ya? Ada kayaknya ada. Gue juga datang ke set kayak, wih gokil nih, udah gue kayak wisata sendiri karena emang setnya dibangun sedemikian rupa, sebesar itu dan sekeren itu. Kalau selama ini mungkin action yang kita tahu itu adalah di-create secara baru yang modern, terus juga atau mungkin berdasarkan dari novel atau dari apa, tapi kita dari sejarah atau sastra yang pernah ada gitu. Dan itu uniknya adalah dia terdapat di dua budaya gitu, di budaya Indonesia sendiri, budaya Jawa, tapi juga ada juga di India. Banyak orang tuh menduga begitu baca namanya Satria Dewa Gatot-Kaca yang mereka bayangkan adalah ini film perwayangan dengan kostum wayang yang kita pakai nantinya, sedemikian kolosalnya, padahal sebenarnya sama sekali enggak sih. Ceritanya sudah di-create semodern mungkin, serelate mungkin dengan generasi muda sekarang, dan memberikan edukasi ke mereka juga mengenai budaya, bahwa budaya kita tuh tidak membosankan itu. Selama ini mungkin Gatot-Kaca itu nama yang cukup dikenal, tapi mungkin orang belum tahu latar belakangnya Gatot-Kaca ini seperti apa, atau what is his character and who surrounds him gitu-gitu. Tapi mungkin dengan adanya film ini, ya orang-orang bakalan lebih kenal. And by the way, ini film kita tuh buat semua umur, jadi semua orang boleh nonton. Sosok jagoan dalam hidup gue nggak jauh sih orang tua sih, karena itu salah satu yang ngebentuk
diri gue sekarang, karakter gue sekarang. Iya pasti dulu karena gue ngeliat orang tua, dan salah satu motivasi juga sih dalam hidup gue pengen bisa sehebat mereka dan mungkin kalau bisa lebih bagus. Sama sih kayak Rizky, keluarga papa sama mama, karena ya no matter how wrong things go, aku yakin mereka bakal selalu ada buat aku, dan I look up to them a lot. Aku pengen bisa terbang. Nggak terbaca dong. Seru banget tuh kayaknya. Gue sangat menikmati kekuatan yang ada di film ini secara ini ya, imajinasi ya. Kalaupun sendiri nggak bisa. Terbang, terus dia juga punya super power, nonjok bisa langsung hancur segala macam. Sedangkan kalau cuma sekedar mana, bisa terbang nggak sih Dana? Sejauh ini belum ya, nggak tahu ya, tonton aja. Karena dari sekarang mungkin udah banyak banget nih yang udah menunjukkan teori-teori konspirasi tentang film ini yang wah ini siapa. Jangan sampai ketinggalan sih, biar kalian bisa nikmatin sendiri kayak gimana, dan biar karena spoiler semua orang, jadi harus nonton. 3 kata, seru, entertaining. Kita sebenarnya juga belum nonton filmnya secara full ya, kita cuma sempat ngeliat pas waktu proses dubbing, waktu apa, jadi ya kita kayaknya abis ini mau nonton sih. Selain itu banyak banget promonya, dari mulai di 20%, ada 50% dan lain-lain. Benar, Jadi, itu. ya, Banyak, waduh, ini bisa nggak ya gerakan gini, ternyata bisa banget. Ya karena kita kan udah latihan sebelumnya, walaupun pas proses latihan sama eksekusi beda. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.